Shalom sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Vega Desi Saharni Putri Lapian Sarasa, Pendeta Jemaat GPIB Ebenezer Ketapang, Pos Pelayanan dan Kesaksian Nangatayap. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang terpilih dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Namun sebelum itu, mari bersama-sama memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan cinta, kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan yang menyertai seluruh rangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur atas segala hal yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Dan saat ini dalam rangkaian syukur kami bersama, kami mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Namun kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan yang tanpa batas untuk boleh memampukan kami memahami kehendak Tuhan dalam firman Tuhan ini, agar kami dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan bersama-sama dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan dan juga pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan, inilah kami, anak-anak-Mu yang siap untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Amin. Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 yang menyatakan, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu tempat, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pada umumnya momen kematian seseorang menjadi suatu momen yang penting bagi keluarga dan kerabat untuk memberikan penghormatan terakhir bagi mereka yang telah berpulang. Sehingga tak jarang keluarga atau kerabat terdekat melakukan serangkaian prosesi, seperti contoh dalam masyarakat adat khusus Tanah Kayung Sekayung, Desa Nangatayap, Kalimantan Barat, tempat di mana saya melayani saat ini. Proses itu dikenal dengan ritus nganjan. Makna dari ritual nganjan ini adalah bentuk penghormatan bagi orang yang telah meninggal, yang dihantarkan secara baik dan layak oleh keluarga dan kerabat untuk pulang ke 2T. Dalam bahasa Dayak, 2T artinya adalah Tuhan. Ritual ini dilakukan selama 3 hari 3 malam. Keluarga dan kerabat bergotong royong untuk mengadakan persediaan makan minum bagi para pelayat yang datang, sampai pada proses pemakaman selesai. Hal ini kontras, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, kontras sekali dengan peristiwa kematian Yesus. Dalam konteks bacaan kita saat ini, Yohanes menuliskan peristiwa kematian sampai pada pemakaman Yesus dalam keadaan yang sangat sederhana, jauh dari keramaian. Kesederhanaan proses pemakaman Yesus yang digambarkan di sini menunjukkan hal yang penuh makna dan bernilai bagi kehidupan orang percaya. Bila sama-sama kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi, pemakaman Yesus tidak dihadiri oleh orang banyak, melainkan hanya dihadiri dan dilakukan oleh 2 orang yang dengan sungguh memberikan hal terbaik dan hal yang luar biasa dari kemampuan mereka sendiri untuk Yesus. Mereka adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus.
Saat itu murid-murid dan kerabat dekat Yesus tidak berani, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menurunkan jasad Yesus dari salib. Karena pasti mereka akan dihadang, mereka pasti akan dihalangi oleh para prajurit Romawi untuk menurunkan jasad Yesus. Maka Yusuf dan Nikodemus, mereka bersama-sama bekerja sedemikian rupa. Di sini kita lihat sama-sama dalam konteks bacaan Alkitab kita bagaimana mereka mengambil bagian masing-masing untuk melakukan kerjasama yang baik. Di sini Yusuf mengurus izin ke Pilatus dalam ayatnya yang ke-38. Kenapa dia mengurus izin kepada Pilatus? Dia memiliki akses langsung ke Pilatus karena dia adalah anggota majelis besar saat itu, sehingga dia mendapatkan akses langsung untuk berkomunikasi dengan Pilatus. Dan Yusuf juga bukan hanya itu, Yusuf dari Arimatea juga menyiapkan makam atau pekuburan di taman pemakaman miliknya sendiri. Seperti kalau kita bisa bandingkan dengan teks Matius pasal 27 ayat 60. Di situ ada dikatakan bahwa ada pemakaman atau taman yang adalah milik Yusuf yang belum pernah dimakamkan oleh seorang pun. Sesuai juga dengan pembacaan Alkitab kita saat ini di ayatnya yang ke-41. Sedangkan apa yang dikerjakan oleh Nikodemus ialah ia mengurus rempah-rempah untuk keperluan pembalutan mayat Yesus. Kita lihat di ayatnya yang ke-39. Ia menyediakan minyak mur, minyak gaharu, keduanya adalah getah wewangian yang dipakai untuk proses pembalsaman mayat, guna mengurangi atau menutupi bau mayat saat itu. Minyak wewangian itu dipersiapkan dengan begitu luar biasa, sebanyak 50 kati, yang setara dengan 30 kg, Bapak Ibu Saudara. Semua itu dipersiapkan dengan hal yang sangat baik, dipersiapkan dari hal yang terbaik, dari apa yang mereka miliki, untuk memakamkan jasad Yesus dengan cara yang baik dan layak, dengan menggunakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Karena saat itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu sama-sama kita ketahui bahwa mereka yang mati tersalib, atau bagi mereka yang mati dihukum karena pemberontakan dan penghasutan, mayat mereka dibiarkan begitu saja disalib atau dikuburkan bersama-sama dalam sebuah kubur umum yang hina. Maka untuk itu mereka bekerja sama untuk mempersiapkan pemakaman yang lebih layak untuk Yesus, sekaligus juga hendak menunjukkan bentuk penghormatan mereka kepada Sang Guru, kepada Yesus. Proses penguburan itu berlangsung dengan hikmat sebelum Sabat datang. Ini adalah wujud dari iman yang tersembunyi namun terlihat, Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah iman tersembunyi dari Nikodemus dan juga Yusuf yang nampak jelas terlihat, yang ditunjukkan oleh keduanya sebagai bentuk cinta kasihnya, sebagai bentuk penghormatan yang luar biasa. Mereka melakukan itu dengan tulus hati, yang digerakkan oleh iman percaya mereka kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Mereka memberikan yang terbaik dari kemampuan mereka masing-masing. Hal itu dipadukan menjadi hal yang sangat baik dan bermakna juga bagi pertumbuhan iman mereka dan bagi pertumbuhan iman orang percaya pada masa kini, Bapak Ibu Saudara dan saya juga. Nah, namun pertanyaannya bagi kita semua saat ini ialah, sudahkah kita mempersiapkan yang terbaik dari kemampuan yang kita punya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, seperti juga yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus? Maka saat ini Bapak Ibu Saudaraku, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan kita malam hari ini, kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan untuk memiliki keberanian agar mampu menyatakan iman, agar iman kita tidak hanya tersembunyi dalam hati, namun juga jelas nampak terlihat dalam keseharian kita, melalui cara kita memperlakukan sesama, keluarga, rekan sekerja, rekan sepersekutuan dan pelayanan dengan cinta kasih Kristus, yaitu dengan mencoba mengampuni mereka yang melukai hati kita, dengan menolong dan membantu mereka yang dalam keadaan susah dan juga mengasihi mereka. Dan kemudian dalam pembacaan Alkitab kita saat ini yang kedua, kita juga belajar bahwa kita juga perlu bekerja sama dengan orang percaya lainnya, yaitu keluarga, kerabat, rekan sepelayanan, untuk mengupayakan hal terbaik untuk mengupayakan kegiatan pelayanan yang ada untuk kemajuan bersama.
Secara langsung juga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini pun menguatkan kami di pos pelayanan dan kesaksian Nangatayap yang baru bersama-sama saja kami mulai langkah juang persekutuan dan pelayanan kami di sini. Kami memulainya dengan hal yang sederhana dan terbatas, di mana sampai saat ini pun kami masih beribadah di rumah warga jemaat yang ada. Kami bergumul dan berharap akan adanya gedung ibadah dan pastori gereja di pos pelayanan dan kesaksian Nangatayap di sini. Kami beriman Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kami tidak akan dibiarkan Tuhan bergumul dan berjuang sendirian. Kami beriman bahwa Tuhan pun akan menghadirkan orang-orang baik seperti Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus di tengah langkah juang kami. Dalam keyakinan dan kekuatan dari Tuhan Yesus, kami bersama bergotong royong bekerja untuk mengupayakan hal terbaik bagi pertumbuhan persekutuan jemaat Tuhan di pos pelayanan kesaksian Nangatayap bersama dengan para presbiter dan warga jemaat induk GPIB Ebenezer Ketapang. Dan saat ini pun kami berharap kerjasama sebagai tubuh Kristus dalam lingkup GPIB, sahabat GPIB dimanapun berada dapat ikut membantu dan menopang persekutuan pelayanan kami di sini, pos Polkes Nangatayap, baik dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk lainnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kita bersama sedang mempersiapkan hal yang terbaik dari diri kita untuk menyatakan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita orang percaya. Untuk itu hormat dan kemuliaan hanya bagi Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu sahabat GPIB kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kasih dan cinta. Kami diperkenankan Tuhan untuk bersekutu bersama dalam program Night Call GPIB. Kami dimampukan untuk boleh merenungkan firman Tuhan pada malam ini yang mengajarkan kami untuk setia beriman, berani menunjukkan iman kami dalam aktivitas kegiatan kami masing-masing, dan juga memampukan kami, mengingatkan kami bersama untuk juga mampu bekerja sama dengan orang percaya lainnya untuk melakukan karya kebaikan Tuhan di tengah-tengah hidup yang Tuhan percayakan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami dengan segala pergumulan dan kerinduan kami masing-masing yang mengikuti program Night Call ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa menunjukkan cinta dan perhatian Tuhan senantiasa menolong kami semua. Kami diberikan kesabaran oleh tuntunan Roh Kudus sehingga kami menanti jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan kami dengan penuh kesabaran dan iman sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan saja. Dan kami juga ya Tuhan berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sakit, menjadi korban peperangan, menjadi korban bencana alam ataupun yang berduka. Tuhan senantiasa merawat dan juga melawat kehidupan mereka untuk mereka boleh senantiasa kuat di dalam iman dalam menghadapi setiap pencobaan, dalam menghadapi setiap ujian yang ada di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh terus beriman kepada Yesus dan menyatakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan saat ini juga Tuhan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang malam ini ke dalam tangan Sang Pemelihara hidup, sehingga kehidupan kami tubuh, roh, dan jiwa ini Tuhan pelihara dalam istirahat, untuk kami boleh menikmati cinta Tuhan yang memulihkan dan menguatkan keadaan tubuh jasmani kami, sehingga ketika kami diizinkan Tuhan bangun nanti, kami pun akan bangun dalam keadaan yang baik, tubuh yang segar penuh dengan berkat dan semangat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup untuk setiap perkenanan waktu yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah program Night Call ini. Tuhan juga memberkati tim Night Call GPIB untuk boleh senantiasa semakin setia dalam pelayanan bersama. Terima kasih Bapak, inilah kami yang bersyukur. Kami pun datang dengan penuh keterbatasan kami sebagai manusia berdosa. Kami mohon diampuni untuk setiap salah dan dosa kami, agar ketika kami menerima pengampunan dari Tuhan, kami pun siap untuk memperbaharui kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Terima kasih Bapa yang hidup, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan beriman. Amin.